tidak punya uang untuk bayar hutang. Dengerin cerita ini dulu. Apakah kamu sedang punya banyak hutang, tapi dompet lagi kosong? Kayak ingin bayar hutang, tapi tidak punya uang sama sekali. Dompet dan rekening kosong, tagihan numpuk, bikin kepala makin pusing. Dan tiap hari rasanya panik, stres, dan bingung apa yang harus dilakukan. Nah, ada satu pelajaran berharga dari cerita si kelinci ini. Cerita ini bakal membuka pikiran kita tentang cara bayar hutang tapi tidak punya uang. Kelinci bisa menemukan jalan keluar agar bebas dari hutang, meski ia tidak punya uang sepeser pun. Oke, kita mulai ceritanya ya. Ada seekor kelinci. Kelinci suka banget jajan wortel mahal di toko kelinci sebelah. Padahal sebenarnya dia belum punya banyak uang. Awalnya dia mikir nih, gampang deh, nanti aku pinjam uang dulu dari kura-kura. Jadi setiap kali kelinci kekurangan uang, ia pinjam tuh sama kura-kura. Kelinci berencana bayar utang-utangnya saat panen wortel nanti. Sampai suatu hari, ternyata panen wortel kelinci gagal karena hujan terus-terusan. Dan akhirnya, kelinci tidak punya uang, hutang banyak dan menumpuk terus. Alhasil kelinci hanya bisa bengong karena tidak punya uang untuk bayar hutang yang banyak dan menumpuk itu. Masalah utamanya bukan cuma karena kelinci tidak punya uang, tapi karena dari awal ia memang tidak punya sistem mengatur uang yang benar. Ini titik di mana kelinci mulai panik, bingung, dan pusing karena sadar ia tidak siap menghadapi realita finansial yang kacau. Tiap hari kelinci didatengin sama kura-kura buat nagih hutang. Kelinci bingung karena dompetnya kosong. Bukannya mikir gimana cara melunasi hutang, kelinci malah terus ngeluh dan kasihan sama diri sendiri. Kelinci terus bilang ingin melunasi hutang tapi tidak punya uang. Kelinci terus-terusan mengeluh kenapa ini bisa terjadi kepadanya. Dan bahkan kelinci juga menyalahkan kura-kura karena tidak mengingatkannya untuk stop meminjam uang. Nah, ini kesalahan pertama nih. Kelinci fokus ke masalah dan menyalahkan yang lain, bukan fokus mencari solusi. Kelinci terus bilang tidak punya uang, tapi kelinci tidak mikir gimana caranya bisa punya uang. Padahal yang bikin miskin itu bukan karena dompet kosong, tapi karena pikiran yang nyerah duluan. Kalau terus mikir tidak bisa, ya beneran bakalan tidak bisa. Sampai suatu hari, kura-kura bilang gini, kelinci, kalau kamu tidak bisa bayar hutang pakai uang, bayar hutangmu pakai tenaga aja. Mendengar perkataan si kura-kura ini, kelinci kaget dong. Tapi juga ada rasa lega. Kelinci nggak mau terus-terusan mikirin hutang banyak tidak punya uang. Kelinci mau coba solusi dari kura-kura. Kelinci bayar hutang pakai tenaga. Kelinci bantu kura-kura di kebun. Kelinci kerja tiap hari. Ia nyicil hutang pakai tenaga. Dan di situ kelinci sadar kalau tidak punya uang bukan berarti tidak bisa bayar hutang. Selalu ada cara asal ada niat dan tanggung jawab. Kelinci akhirnya tahu cara melunasi hutang tapi tidak punya uang adalah lewat waktu, tenaga, dan keterampilan yang ia punya. Yang penting ada niat dan tanggung jawab. Saat bekerja dengan kura-kura, kelinci sadar satu hal penting. Kelinci tidak bisa bayar hutang bukan karena miskin, tapi karena kelinci tidak punya prioritas. Waktu kelinci punya sedikit uang, semuanya habis tuh buat hal-hal yang tidak penting. Beli wortel premium, topi baru, bahkan camilan-camilan mewah dan lucu. Kelinci nggak sadar, tiap uang yang ia habiskan itu bisa jadi penyelamat nanti waktu jatuh. Jadi sebenarnya bukan tidak punya uang, tapi uangnya tidak punya arah. Uang ada, tapi mentalnya belum siap buat tanggung jawab. Ini hal yang paling sering dilupakan. Setelah sadar hal itu, kelinci mulai bikin perubahan kecil. Kelinci tulis pengeluarannya,
bedain mana keinginan dan mana kebutuhan. Ia mulai sisihin sedikit demi sedikit dari hasil kerja di kebun kura-kura buat bayar hutang ke kura-kura. Nah, ini poin penting nih. Bisa melunasi hutang banyak bukan karena punya uang banyak, tapi karena niatnya konsisten. Dia nyicil pelan-pelan, sedikit tapi rutin. Dan itu kuncinya. Melunasi hutang bukan soal besar kecilnya nominal hutang, tapi besar kecilnya niat dan tindakan. Kalau terus nyicil sedikit-sedikit, hutang segunung pun bisa cepat lunas. Tapi kalau nunggu punya banyak uang dulu baru mau bayar hutang, bisa-bisa nggak akan pernah mulai. Karena waktu terbaik buat bayar hutang itu bukan nanti, tapi sekarang. Kelinci juga belajar kalau hutang itu bukan tentang uang, tapi tentang tanggung jawab. Jika ia bisa beresin hutangnya sendiri, itu tanda dia siap menjadi kaya. Kalau tidak bisa tanggung jawab sama hal yang kecil, semesta tidak akan memberikan hal yang lebih besar. Kelinci tidak melihat hutang kayak beban, tapi kayak latihan jadi versi terbaik dari dirinya. Setiap cicilan yang dibayar itu kayak gym buat mentalnya. Kalau tahan sama prosesnya, nanti hasilnya nggak cuma bebas hutang, tapi juga bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa takut, dan bebas hidup tanpa panik tiap akhir bulan. Nah, pas kebun wortel milik kelinci udah mulai panen, dia nggak boros lagi. Kelinci bayar sisa hutangnya ke kura-kura, dan sisanya lagi ia tabung buat jaga-jaga. Ini langkah yang sering dilupakan. Setelah terbebas dari hutang, malah ngerasa bebas banget dan mulai boros lagi. Padahal justru di situ harusnya mulai bikin fondasi finansial baru. Sama kayak bangun rumah, fondasinya harus kuat dulu biar nggak roboh waktu ada badai. Kelinci belajar dari pengalaman. Ia tidak mau lagi ada di posisi tidak punya uang untuk bayar hutang. Ia harus ubah kebiasaan. Dulu dia pikir kebebasan itu artinya bisa beli apapun. Sekarang kelinci ngerti kebebasan yang sebenarnya waktu ia bisa tidur tenang di malam hari tanpa takut dikejar tagihan hutang esok pagi. Kelinci cerita ke teman-temannya perjalanannya tentang cara bayar hutang tapi tidak punya uang. Banyak juga yang kaget. Hah? Ternyata bisa ya bebas dari hutang walau tidak punya uang. Dan kebetulan banget beberapa teman kelinci ada yang di posisi hutang banyak, tidak punya uang. Mereka ingin bayar hutang tapi tidak punya uang sama sekali. Dan kelinci membuktikan kalau tidak punya uang, hutang banyak, tidak masalah sama sekali, asal mau bergerak. Realitanya, uang gak jatuh dari langit, tapi kesempatan itu datang kepada mereka yang mau jalan, bukan yang diam aja. Cara bayar hutang bukan nunggu punya banyak uang, tapi mulai dari hal kecil. Tidak punya uang, tidak masalah. Bisa nego bayar hutang pakai tenaga, waktu, dan keterampilan atau skill yang dimiliki. Atau bisa juga dengan jual barang tidak terpakai, bantu kerja dengan orang lain, atau cari kerja sampingan. Dari hal kecil itulah kebiasaan dibangun. Dan begitu kebiasaan berjalan, semesta sering memberi hal yang lebih besar dan membuka pintu rezeki yang lebih lebar. Kelinci akhirnya bukan cuma bebas dari hutang, tapi juga jadi lebih bijak soal uang. Kelinci tahu makna sebenarnya dari tidak punya uang. Bukan berarti hidupnya berhenti, tapi artinya harus lebih kreatif dan bertanggung jawab. Tidak punya uang bukan berarti jalan buntu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Justru di situ kita diuji, apakah mau menyerah atau mau bertumbuh. Kalau bisa mengatur uang kecil dengan baik, nanti uang besar datangnya bakal lebih mudah dan lebih gampang untuk diatur. Intinya, dari cerita kelinci ini sederhana banget.
Kalau tidak punya uang untuk bayar hutang, jangan panik dan juga jangan diam. Mulai dengan apa yang kita punya, sekecil apapun itu. Ubah mindset atau pola pikir dari tidak bisa menjadi gimana caranya agar bisa. Kadang solusi bukan nunggu uang datang, tapi nunggu kita berubah. Hutang itu bukan akhir, tapi awal dari pelajaran hidup yang bikin kita kuat dan cerdas secara finansial. Dan setelah kita bisa bebas dari hutang, kita bakal sadar semua perjuangan itu ternyata bukan tentang uang, tapi tentang menjadi versi baru dari diri sendiri yang lebih dewasa dan lebih tangguh menghadapi segalanya. Well, itulah cara kelinci melunasi hutang meski tidak punya uang untuk bayar hutang. Apakah kamu ada opini atau pengalaman soal hutang? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.